innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kisah yang akan saya kisahkan pada hari ini masih kisah seputar Bani Israel. Banyak kisah-kisah yang menakjubkan dari Bani Israel. Dan selama kisah itu tidak bertentangan dengan syariat kita, maka Nabi SAW bersabda, hadisu ambani Isra'ilah wal haraj. Kisahkanlah tentang kisah Bani Israel dan tidak mengapa. Teman-teman, kisah ini terdapat dalam surah Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada ayat 175 sampai 176. Kisah yang menakjubkan, yang banyak pelajaran di dalamnya. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang istiqomah di dalam memegang agama kita ini. Kisah ini disebut dalam Al-Quran dalam kisah Bal'am ibn Ba'ura. Siapa dia Bal'am ibn Ba'ura di zaman Bani Israel? Bal'am ibn Ba'ura dia masih keturunan Nabi Lut alaihi salam. Lut ibn Haran ibn Azar, berarti Lut di sini adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Ibrahim itu kan putra dari Azar, sedangkan Azar ini memiliki putra daripada Haran. Dan dari Haran ini lahir Nabiullah Lut alaihi salam. Jadi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Dan makruf kisah Lut tentang bagaimana Allah menghancurkan kota Sadum atau negeri Sadum. Dari keturunan Lut alaihissalam lahirlah ulama besar Bani Israel. Bahkan dikatakan dia adalah ulama yang paling cerdas dari kalangan Bani Israel. Namanya Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura, dia hidup di negeri yang penduduknya Jabbarun, orang-orang yang sombong. Para pejabatnya adalah pejabat-pejabat yang sombong, yang congkah. Bal'am ibn Ba'ura hidup di negeri seperti itu, yakni di Syam, di daerah Kan'an. Ketika orang-orang di Kan'aniyun ini mendengar bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di sini kita tahu bahwa kisah Bal'am bin Ba'ura ini terjadi di zaman Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berhasil mengeluarkan Bani Israel dari cengkraman kaum Kipti, kaumnya Fir'aun, dengan membawa mereka semua dari Mesir menuju Palestina, akhirnya mereka singgah di negeri Kan'an ini dengan membawa seluruh pasukan Bani Israel. Orang-orang Kan'aniyun, terutama para pejabatnya, orang-orang Jabbarun, mereka khawatir kalau kedatangan Nabi Musa alaihissalam ke negerinya itu akan membuat kerusakan atau akan menjajah mereka. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Musa bukan seperti itu. Jadi, ketika Nabi Musa alaihissalam singgah di satu gunung namanya Husban, kemudian mendirikan tenda bersama seluruh Bani Israel yang dibawa dari Mesir ke Palestina, akhirnya orang-orang Kan'aniyun ini kekhawatirannya terhadap Musa dan pasukannya akan menjajah mereka, maka mereka kemudian mendatangi Bal'am ibn Ba'ura. Dan ketika itu Bal'am adalah alim min ulama Bani Israel, seorang ulama yang sangat cerdas di sekian banyak ulama Bani Israel. Bahkan dia keturunan Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu yang luas kepada Bal'am sampai dia mengetahui tentang al-asma al-azam, nama-nama yang utama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mengetahui rahasia nama-nama Allah yang paling agung.
sehingga dengan mengetahui nama-nama rahasia Allah, hampir seluruh doa-doa Bal'am tidak pernah ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau dia berdoa itu, doanya langsung dikabulkan, dan itu ma'ruf, sangat terkenal, sehingga orang-orang Kan'aniyun, Jabarun ini mendatangi Bal'am agar Bal'am berdoa kepada Allah untuk menghancurkan Musa dan Bani Israel. Jadi, mereka orang-orang sombong ini, para pejabat negeri Kan'an, mereka datang kepada Bal'am agar Bal'am berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghancurkan Musa dan Bani Israel. Doa jelek. Datanglah mereka kepada Bal'am dan mengatakan tentang kekhawatiran mereka. Bal'am marah ketika itu. Bagaimana mungkin aku berdoa kepada seorang nabi? Dia tahu bahwa Musa seorang nabi. Bahkan bukan hanya seorang nabi, tapi juga rasul. Bahkan lebih daripada itu, Musa adalah kalimullah. Bahkan lebih lagi daripada itu, Musa adalah ulul azmi minar rasul. Tidak mungkin saya doakan jelek kepada orang sebaik ini, kata Bal'am. Celaka saya jika saya berdoa kepada orang sebaik ini. Tapi akhirnya orang-orang Jabarun ini, orang-orang sombong ini, terus mendekati Bal'am. Akhirnya mereka menawarkan kekayaan yang sangat besar, jabatan yang sangat tinggi. Kalau engkau menolong kami, apapun kehendak engkau wahai Bal'am, kami akan berikan. Seberapa banyak kekayaan yang kau kehendaki akan kami berikan. Pertama, Bal'am menolak dan terus menolak, tidak mau. Mustahil saya mendoakan celaka bagi seorang nabi. Akhirnya teman-teman, Bal'am ini terpengaruh oleh istrinya. Jadi, istrinya ini yang kemudian terbayang-bayang. Kalau dia memiliki kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi, tentu akan dihormati lagi. Dia memilih dunia daripada akhirat. Akhirnya Bal'am pun terpengaruh dengan dunia, sehingga menanggalkan keulamaannya, na'udzubillah. Akhirnya Bal'am pun membawa pasukan ke Gunung Husban, di mana gunung ini terbentang panjang sampai kepada kemahnya Musa dan Bani Israel. Mulailah Bal'am berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seorang nabi akan didoakan kecelakaan dan langsung celaka, itu tidak mungkin. Nabi memiliki para malaikat yang menjaganya, sehingga niat Bal'am ini adalah niat yang buruk. Allah tidak mengijabah doanya. Setiap kali dia berdoa kepada Allah tentang kecelakaan kepada Musa dan Bani Israel, kecelakaan itu justru menimpa kaumnya Kan'an. Setiap dia berdoa kebaikan untuk umatnya Kan'an, kebaikan itu justru kepada Musa dan Bani Israel. Lidahnya kepleset-pleset. Jadi setiap dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah hancurkan, mestinya dia ngomong Musa, kepleset jadi ya Allah hancurkan Kan'an. Dia susah ngomong Musa dan Bani Israel itu, kepleset-pleset lidahnya. Sehingga para pemimpin Kan'aniyun ini mengatakan, celaka engkau wahai Bal'am. Mestinya engkau berdoa kecelakaan kepada Musa. Kenapa engkau berdoa kecelakaan untuk kami? Mestinya engkau berdoa keselamatan untuk kami, tapi malah engkau berikan kepada Musa dan Bani Israel. Apa-apaan engkau Bal'am? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan doanya. Terus kepleset, terus ngomongnya. Akhirnya teman-teman, Bal'am ini rugi. Sudah dunia rugi, akhirat rugi. Dia mendoakan kecelakaan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya Bal'am pun karena tidak manjur doanya, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah mendapat kekayaan yang banyak kan gitu. Akhirnya dia membuat makar terhadap Bani Israel, pengikut Musa alaihi salatu wassalam. Dengan cara apa? Inilah hancurnya Bani Israel. Salah satu fitnah terbesar Bani Israel, inilah fitnahnya. Maka Bal'am mengatakan bahwa cara ini tidak bagus. Kita buat cara lain. Apa caranya Bal'am? Maka Bal'am mengatakan, utuslah wanita-wanita kalian, gadis-gadis kalian, dandani mereka dengan dandanan yang cantik, kirim mereka dengan barang-barang dagangan, kemudian berpura-puralah untuk berjual beli. Jualah dagangan itu kepada Bani Israel dan kaumnya Musa.
Ketika dia tidak bisa menggoda dengan cara yang lain, pasti ujung-ujungnya dengan cara perempuan. Akhirnya perempuan-perempuan Kan'aniyun ini diutus oleh Bal'am bin Bawra untuk menggoda Bani Israel. Ketika melihat gadis-gadis cantik, tentu akan berbeda kondisinya. Maka akhirnya wanita-wanita ini pun berpura-pura jual beli dan sambil menggoda umatnya Musa alaihissalatu wassalam. Ada seorang wanita, putra daripada pejabat Kan'an ini, yang memang sudah ditugasi oleh Bal'am untuk menggoda Musa alaihissalatu wassalam. Tapi kan dia tidak kenal Musa alaihissalam, karena dari sekian orang yang dibawa Musa itu, Musa yang mana kan dia tidak tahu. Akhirnya dia pun menggoda salah satu pemimpin dari 12 pemimpin yang merupakan orang-orang pilihan Musa alaihissalam. Jadi Musa itu memiliki orang pilihan 12 pemimpin. Inilah yang dibawa oleh Musa alaihissalatu wassalam untuk masing-masing 12 ini membawa kabilahnya masing-masing. Akhirnya ada salah satu pemimpin dari 12 pemimpin ini, bawahan Musa, tergoda dengan kecantikan putri Kan'an ini. Akhirnya karena dia sudah tergoda dengan wanita tersebut, dibawalah wanita itu ke hadapan Musa dan mengatakan, "Ya Musa, apakah kalau aku membawa wanita itu engkau akan melarang kami?" Kata Musa, "Iya, Allah mengharamkan, tidak boleh melakukan perzinahan." Maka dia mengatakan, "Sungguh apa yang engkau katakan sebelumnya sudah aku tebak. Pasti engkau akan mengatakan seperti itu ya Musa. Tapi aku tidak akan mendengar ucapanmu wahai Musa." Maka dibawalah wanita ini ke kemahnya, kemudian melakukan perzinahan, fahisha, perzinahan kekejian. Akhirnya teman-teman, dengan sebab perzinahan yang dilakukan oleh Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan azab kepada mereka. Ada yang mengatakan Allah turunkan ta'un, penyakit ta'un. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah berikan azab kepada mereka kebingungan yang luar biasa. Mereka tidak bisa keluar dari daerah itu. Setiap mereka hendak keluar dari daerah itu, kembali lagi ke situ. Keluar, kembali lagi ke situ. Dalam waktu yang cukup lama. Mereka kebingungan, tidak tahu jalannya harus kemana. Mereka keluar dari daerah itu. Berhasil Bal'am bin Bawra berhasil mengundang azab Allah kepada Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam kebingungan ketika itu. Ini ada apa? Apa yang terjadi? Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril pun datang memberitahu Musa bahwa ini adalah perbuatan Bal'am bin Bawra. Oh, kaget Nabi Musa. Kenapa? Karena nama Bal'am itu ma'ruf. Bukan hanya seorang soleh, ahli ibadah, tapi dia juga seorang alimin ulama Bani Israel, seorang ulama besar. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan seperti ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan permintaan Musa agar Allah mencabut seluruh pengetahuan Bal'am tentang rahasia nama-nama Allah yang azam, yang agung. Maka dicabutlah ilmu itu dari Bal'am. Maka Bal'am sekali lagi mengatakan, "Khasirtu dunya wal akhirah." Sungguh aku rugi dunia dan akhirat. Sudah membuat Musa terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Bal'am terus mengikuti hawa nafsunya, bukan bertaubat. Akhirnya teman-teman, ada salah seorang pemimpin yang lain dari pemimpin 12 kabilah ini marah karena tahu sebabnya, lalu dia mengambil tombak, kemudian datang ke kemah salah satu pemimpin yang sedang berzina. Ketika sedang berzina, na'udzubillah, maka tombak itu ditusukkan seperti sate, ditusukkan kepada punggung wanita itu dan tembus kepada laki-lakinya. Akhirnya tombak itu diangkat di bawah, sementara tertusuk dalam tombak itu laki-laki dan wanita yang sedang berzina. Keluarlah ia dari tenda, kemudian diarahkan tombak ini ke langit dan mengatakan, "Hakaza naf'alu biman asab." Inilah yang kami harus lakukan kepada orang-orang yang telah bermaksiat kepadamu ya Rabb. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejadian itu menghilangkan azabnya, membuka tabir rahasia kebingungan, mengangkat penyakit ta'un, dan mereka terbebas dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan dalam surah Al-A'raf
ayat ke-175 sampai 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu alaihim," bacakan kepada mereka wahai Muhammad umatmu, "naba allazi atainahu ayatina," tentang seorang laki-laki yang kami berikan kepadanya tanda-tanda kuasa Allah yang luar biasa. Dialah Bal'am bin Bawra. Fansalakha minha, tiba-tiba orang ini, maksudnya Bal'am bin Bawra, menanggalkan pakaian keulamaannya, menanggalkan pakaian kesolehannya, menanggalkan pakaian ahli ibadahnya. Fansalakha minha, menjadi orang yang paling buruk. Fa'atba'ahus syaiton, setan ikut dia. Kemudian fakana minal ghawi, jadilah Bal'am menjadi orang yang paling sesat. Ma'udzubillah. La rafa'nahu biha, kami akan angkat derajat Bal'am ini. Dia sudah jadi ulama. Kalau Allah mau, Allah angkat derajatnya. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ard, tapi Bal'am ini lebih cenderung kepada dunia daripada akhirat. Akhirnya wattaba'a hawa, dia pun mengikuti hawa nafsu. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan Bal'am dalam Al-Quran dengan permisalan yang sangat buruk sekali. Apa permisalannya? Allah lanjutkan firman-Nya, "Famasaluhu kamasalil khalbi." Permisalan Bal'am persis seperti anjing. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala permisalkan Bal'am seperti anjing. Kemudian teman-teman, dia kan suka menjulurkan lidah tuh. Engkau halau dia tetap menjulurkan lidah, engkau biarkan pun tetap menjulurkan lidahnya. Artinya apa? A'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Engkau berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, tetap mereka tidak beriman. Sudah peka. Maka Allah katakan, "Zalika masalul qaumil lazina kazzabu bi ayatina." Begitulah Allah berikan permisalan kepada hamba-hamba yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil khasos, Allah tutup. Maka ceritakan kisah-kisah ini supaya apa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berfikir. Karena kisah-kisah Al-Quran itu jundun min junudillah, tentara-tentara Allah yang Allah kirim kepada kita umat manusia untuk membawa pesan-pesan, supaya setiap kejadian kita ini teman-teman mengaca kepada umat sebelum kita. Makanya Allah katakan bahwa kisah-kisah ini diceritakan kepada Rasul agar kami menghibur hatimu wahai Muhammad. Mungkin ketika engkau berdakwah kepada umatmu tentang dakwah yang baik, kemudian umatmu menentang, maka begitulah Rasul-Rasul sebelum mereka ditentang. Atau ketika lamanya berdakwah, tidak juga umatnya mengijabah dakwah Rasul. Begitu juga dia bisa mengaca bagaimana Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah selama 950 tahun. Hanya mendapatkan 80 lebih pengikut saja. Ketika melihat bagaimana kecongkakan orang-orang sombong dan akibatnya, lihatlah Qarun, lihatlah Fir'aun, lihatlah Namrud, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka selesailah kisah Bal'am bin Bawra. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.